Shalom saudara, renungan kita hari ini dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, banyak yang seringkali salah mengidentifikasi bahwa kalau kita mengasihi, tandanya adalah kita akan selalu memberi afirmasi, dukungan, dan bahkan membela mati-matian yang kita kasihi. Pada kenyataannya, kasih yang peduli seharusnya selalu disertai dengan koreksi, dengan patokan kebenaran. Jika wujud kasih hanya mencakup satu dimensi itu saja, maka itu adalah kasih yang berpotensi menyesatkan. Bayangkan skenario kalau kita punya seorang kerabat dekat atau sahabat kita yang doyan makan menu berlemak dan manis-manis, sementara hasil cek kesehatannya menandakan kadar kolesterol dan gulanya tinggi. Apakah afirmasi, dukungan, dan pembelaan untuk ia tetap melakukan kebiasaannya itu adalah kasih yang membawa pada kebenaran dan kebaikan? Tentu tidak. Ketegasan yang lahir dari kasih mengharuskan kita untuk mendorongnya, mengutamakan pola makan yang sehat ketimbang yang enak berdasarkan fakta tentang kondisi kesehatannya. Orang yang sadar dirinya dalam keadaan tidak baik, namun diingatkan oleh orang yang mengasihinya, akan lebih berpotensi untuk mengalami perubahan pola hidup. Saudara, kasih dan kebenaran harus berjalan beriringan agar dapat membawa kebaikan yang sejati. Kasih tanpa kebenaran bisa menyesatkan, bukannya menyelamatkan. Tetapi kebenaran tanpa kasih bisa mematikan, bukannya menghidupkan. Nah, surat 2 Yohanes yang kita baca ini sebenarnya menekankan keduanya. Kasih kita harusnya ditunjukkan melalui hidup yang menurut kepada perintah Tuhan. Kasih yang tidak menuntun kita semakin dekat pada kebenaran, yakni Tuhan sendiri, adalah kasih yang menyesatkan. Nah, konteksnya di sini adalah banyaknya pengajar di dalam rumah Tuhan yang menyebarkan bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Akan tetapi, sekalipun dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka toh aktif melayani, berelasi dengan jemaat, sembari mengajarkan kesesatan bahwa Yesus yang nggak datang sebagai manusia. Saudara, mengerti apa yang kita percaya sangatlah penting. Bukan sekedar untuk berdebat dan memberi jawab ya kepada orang-orang yang bertanya. Tapi pertama-tama menjadi bukti iman yang autentik kepada Tuhan. Apakah saya mengenal Tuhan menurut kebenaran yang Dia nyatakan kepada saya? Kenalkah saya kepada Tuhan secara pribadi menurut firman-Nya? Dan saudara, yang kedua, perintah Tuhan yang harus kita turuti ternyata adalah apa? Kata 2 Yohanes, agar kita hidup dalam kasih seperti yang sudah Yesus tunjukkan bagi kita. Saudara, kecenderungan orang yang tegas dan menunjukkan kebenaran seringkali adalah menjadi keras dan dingin. Tetapi firman Tuhan justru menekankan bahwa kasih ditunjukkan melalui perintah untuk melakukan kasih itu sendiri. Maksudnya begini, tidak ada kebenaran yang bisa menyentuh hati untuk bertobat tanpa kehadiran kasih. Sebab Yesus adalah kasih dan kebenaran itu sendiri. Dan bukankah itu juga yang Yesus lakukan bagi kita? Yesus yang adalah kebenaran mengambil natur kemanusiaan dan menyatakan kasih-Nya, sehingga kita dapat memperoleh kebenarannya. Tanpa Yesus hadir dalam kasih yang dapat kita rasakan dan terima, kita justru akan sangat takut pada kebenaran, dan kita akan menghindarinya. Saudara, renungkan, siapakah yang perlu kita tegur dengan kasih untuk menyatakan kebaikan Tuhan baginya? Yang kedua, saudara, sebelum menegur, mari biasakanlah berdoa. Pertama-tama untuk kelembutan hati kita, supaya cara kita menyampaikannya sesuai dan konsisten dengan maksud hati kita. Dan kita doakan juga untuk kelembutan hati orang yang kita kasihi, yang ingin kita bawa pada kebenaran dengan teguran itu. Tuhan Yesus memberkati.